membiarkan anak perempuan itu. Maka di saat bayi itu ada yang menemukan di depan istana sungai yang sedang mengalir. Itu di Aswan, Pak, ya, Mesir. Kira-kira 1000 kilo ya dari Kairo. Lalu kemudian pembantu-pembantu istana ini menunjukkan kepada Asia, ya Busyra hadza gulam. Duhai, ini adalah seorang anak yang mungil. Ya. Lalu diambillah Asia. Dan Asia membawa ke dalam istana. Walaupun awalnya Firaun tersentak melihatnya. Tetapi karena pengaruh seorang wanita yang luar biasa tadi. Dan ini juga punya rencana siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan seorang yang tadinya sudah direncanakan untuk dihabisi. Ya. Tetapi kenapa bisa masuk istana? Jadi kalau perjalanan Musa itu, Pak, dari Sungai Nil ke istana. Kalau Yusuf dari sumur ke istana. Ya. Itu jalan hidup mereka. Ya. Jadi kalau Bapak mau berpuasa, tidak perlu masuk sumur dulu gitu. Nah, kecuali kalau masuk gorong-gorong gitu ya. Dan alhamdulillah Musa hidup bertahun-tahun di istana. Ya. Karena pembelaan seorang wanita yang namanya Asia. Sekalipun Asia itu, Pak, istri seorang raja, penuh dengan kenikmatan. Beliau tidak pernah menikmati kenikmatan yang ada di dalam istana. Makanya dia pernah berdoa dalam surat Tahrim, Pak, kalau tidak salah ya. Tolong diluruskan gitu. Rabbi badili baitan indaka fil jannah. Duhai Tuhanku, karena aku tidak menikmati kenikmatan yang ada di istana ini, bangunkan aku istana surga. Ya. Rabbi badili baitan. Ya Allah, bangunkan aku rumah di istana surga. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran doa itu. Ya. Nah, itu salah satu kesenangan, bentuk kesenangan yang ada di atas permukaan bumi. Dan di mana manusia cenderung terhadap kesenangan itu. Dan yang pertama adalah wanita. Makanya Pak, orang sudah menikah lah satu, mau menikah lagi 2 kali. Ada lagi 2, mau lagi 3 kali. Ada 3, mau lagi 4. Ya syukur-syukur alhamdulillah Islam datang membatasi pernikahan itu jumlahnya. Kalau dulu sebelum Islam turun, Nabi Daud berapa istrinya? Ada 1000 kan Pak? Sulaiman 700. Ada. Sementara ada pihak lain mengkritisi Nabi bahwa Nabi itu adalah suka menikah. Itu cuma 9. Riwayat yang lain 11. Tapi Nabi sebelumnya berapa? Dan setelah itu Nabi membatasi cukup 4. Kalau kalian tidak mampu berlaku adil, 1 saja. Ya. Kalau mampunya 1 piring, ya 1 piring. Kalau mampunya 2 piring, ya 2 piring gitu. Dan seterusnya. Jamaah subuh rahimakumullah. Itu yang pertama. An-Nisa. Yang kedua adalah wal banin. Kami akan berikan kalian kesenangan berupa keturunan, al-banin. Anak kita itulah aset terbesar dalam kepemilikan setiap kita.
Sehingga aset itulah sebuah amanah, anak itu adalah amanah dan harus dirawat, dijaga. Dijaga akalnya, dijaga hatinya, dijaga perilakunya. Kalau anak itu jadi, dia menjadi anak yang baik, anak yang soleh, maka dia akan menjadi aset yang luar biasa, menghadirkan kebaikan yang tidak pernah berhenti, terus menerus, sekalipun kita sudah tidak ada. Dan Ibrahim mengajarkan itu. Di saat beliau sedang membangun Ka'bah bersama istrinya dan anaknya, beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Duhai Tuhanku, utuslah seorang rasul. Itu berapa tahun setelah itu Pak Nabi hadir Rasulullah SAW. Utuslah seorang rasul. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Di mana Nabi dan Rasul itu ia membacakan kitabmu dan mengajarkannya kepada kaumnya dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Itulah Rasulullah SAW. Artinya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan doa waktu itu, beliau tidak ingin putus generasinya. Makanya Ibrahim itulah beliau yang paling banyak keturunannya Nabi. Sekaligus bahwa beliau tidak ingin Ka'bah yang ia telah rintis itu dalam pembangunannya terputus. Harus ada yang melanjutkan. Sebagai bagian dari amal usaha, amal soleh. Ia tidak pernah putus kebajikannya. Itu disebut dengan amal jariah. Maka kata Nabi SAW, Al-Kayyis, seorang mukmin yang cerdas itu adalah mandana nafsah. Orang yang selalu mengevaluasi dirinya, wa amila adal maut. Dan selalu berusaha mempersiapkan amal terbaiknya setelah kematiannya. Dan di antara amal terbaik itu setelah orang meninggal adalah amal jariah. Sedekah jariah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu. Wahai sekalian, berbahagialah yang beri amanah untuk menjadi seorang dosen, mengajar dengan ilmu yang diajarkan itu. Menjadi sarana untuk kita bisa mendapatkan amal jariah atau ilmu yang terus berketerusan manfaatnya, ya, manfaat kebaikannya di saat kita sudah tidak ada di dunia. Termasuk anak tadi, wal bani. Sekalipun juga anak itu bisa menjadi fitnah, ujian bagi kita, cobaan. Kalau dia salah kelola, ya, jadi dua-duanya ujian, Pak. Menjadi soleh juga adalah ujian untuk selalu merawatnya. Menjadi lau salah juga itu ujian untuk selalu meluruskannya. Dan itulah anak Nuh alaihissalam. Salah satu contoh gitu. Jamaah rahimakumullah. Jadi wal bani. Makanya Nabi SAW betul-betul sangat konsen pada pembinaan anak dari sejak dini gitu. Pembiasaan dalam hal-hal yang baik. Salah satu contoh dalam hadis. Jadi Nabi punya anak tiri dari seorang putra Abdullah bin Salamah. Namanya anak itu namanya Umar bin Abdullah bin Salamah. Jadi sepeninggal ayahnya di bidang pertempuran, Nabi menikahi ibunya ini anak atau mantan istrinya Abdullah bin Salamah. Ya disebut Ummu Salamah. Nah, anak ini tinggal bersama Nabi SAW, bersama ibunya. Rupanya setiap Nabi SAW makan itu, makan minum. Lalu beliau selalu mengamati gitu. Bagaimana cara makannya ini anak. Maka pada saat mulai makan, rupanya tidak baca bismillah gitu. Maka kata Nabi, ya gula samillah. Nah, aku tomandre minum, baca bismillah gitu. Terus makan menggunakan tangan kiri
Nah, lanjutan hadisnya Nabi mengatakan, kul biyaminik. Makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Nah, terus ini anak, dia makan, dia ambil apa yang di hadapannya Nabi gitu. Gitu kira-kira itu. Nabi bilang, kul mimma yalik. Aku tahu mandrena diambil apa yang ada di depan tak. Ya, kecuali kalau kita minta izin. Ini adalah adab. Padahal ini anak masih kecil. Sebentar lagi lupa kan. Tapi itulah pentingnya pembiasaan. Padahal kalau kita kaji, Pak, kita telah pesan-pesan moral Nabi itu adalah rupanya punya efek manfaat yang luar biasa. Baca bismillah itu atau doa makan itu punya daya proteksi yang luar biasa. Jadi kalau orang betul-betul mengamalkan bismillah dalam konteks makan dan minum saja atau berpakaian, atau doa makan dan doa berpakaian, dia akan terhindar dari perilaku penyimpangan, korupsi, menipu dan seterusnya untuk mendapatkan rezeki. Karena di situ bismillah kan, doa makan yang kita minta adalah hal yang berkah. Jadi kalau orang dia sadar, memahami betul-betul cara kerja bismillah dan doa makan itu, dia akan pastikan dulu sebelum dia makan atau minum, ini berkah atau tidak. Kalau dia paham bahwa ini adalah dari hal yang tidak bersumber dari yang tidak benar, mendapatkannya tidak sesuai dengan mekanisme syariah, dia tidak berani memasukkan ke dalam perutnya, karena tidak berkah. Makanya di penghujung doa itu, waqina azaban nah, ya Allah jauhkan kami dari azab neraka. Boleh jadi hal-hal yang terkait dengan syubhat, ya, dan seterusnya. Dan kita tidak tahu, ya apa boleh buat kalau kita tidak tahu, Pak, ya. Supaya kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu daya proteknya luar biasa itu. Makanya bukan hanya sekedar doa yang ditanamkan kepada anak kita, kepada diri kita sendiri, bukan hanya penghias bibir tanpa ada bekas. Ya namanya bekas, Pak, kan ada efek, ada sesuatu yang terhinggal, ada dampak. Jadi kalau kita menyentuh sesuatu yang manis, kita sentuhkan ke lidah, itu kan meninggalkan bekas manis. Sesuatu yang pahit kita tempelkan ke lidah, itu kan meninggalkan sesuatu yang pahit. Begitu juga sebenarnya. Cara kerja doa, bismillah salah satunya adalah memberikan pengaruh, dampak. Kemudian wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Nah, ini kan sebenarnya apa ini, Pak? Mengenalkan terhadap anak, ya, di antaranya adalah bahwa ya ada hak orang lain, ada hak diri kita sendiri. Jadi kalau tidak nilai-nilai itu tidak diajarkan terhadap anak, maka nanti suatu saat ya kaplingnya orang ambil gitu. Ya, nauzubillah gitu. Ya, dan itu yang terjadi, dinamika tadi ya. Saling merebut dan seterusnya. Jadi wal bani wal qanatiril muqantarah, termasuk yang jadi kecenderungan dan kecintaan manusia itulah harta, dan harta yang paling luar biasa disukai manusia itu adalah minadz zahabi wal fiddah, emas dan perak. Siapa yang punya cadangan ini, Pak? Negara yang paling terkuat, salah satu itu yang menjadi ukuran. Siapa yang punya cadangan emas banyak? Nanti suatu saat kan, Pak, emas kita direkrut, ditukar dengan kertas. Ada saatnya nanti kertas itu, uang kertas itu kan mungkin nilainya habis. Tapi yang tinggal adalah emasnya. Bapak sekalian, itu adalah sesuatu yang menjadi keserangan bagi setiap manusia.
Selain itu wal khaili al musawwamah, kendaraan. Allah sudah katakan itu nanti kalian akan saya beri itu semua gitu. Kendaraan yang kalian tumpangi. Walaupun dalam ayat itu al khail itu kuda, Pak. Al musawwamah pilihan. Kenapa itu Allah menggunakan kata al musawwamah? Karena manusia itu punya selera tinggi. Walaupun selera tinggi, ekonomi lemah. Ya, gitu. Kemudian wal harf, ladang yang luas, kapling yang luas dan seterusnya. Inilah semua yang mewarnai motivasi dan kecintaan seseorang dalam kehidupannya di dunia ini. Maka kemudian itulah pentingnya agama hadir. Ya. Menghadirkan cara pandang, bagaimana cara pandang kita terhadap kehadiran materi semua yang telah didapatkan itu. Apakah itu yang menjadi tujuan utama kita atau dia hanya sekedar sarana, alat. Kalau itu yang menjadi tujuan, Pak, kita tertipu. Karena Al-Quran mengatakan, "Wabal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Bahwa kesenangan-kesenangan dunia itu termasuk yang 6 poin ini tadi. Gurur, memang menyenangkan tapi sifatnya menipu. Kesenangannya, Pak, kira-kira batasnya sampai di mana? Terbatas kan, Pak. Tetapi menipunya ini itu berakibat bisa selama-lamanya gitu. Kenapa tertipu, Pak? Dari subuh, dari pagi keluar pergi mencari nafkah, kembali di sore hari atau di malam hari dalam keadaan rambut kusut, pakaian kusut, tetapi lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengejar sesuatu yang tidak abadi dan meninggalkan yang abadi. Karena itu Al-Quran mengatakan walal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa kenikmatan akhirat itu khairun wa abqa, dan lebih kekal. Artinya bahwa kesenangan-kesenangan tadi semua ini tazul. Ada masa expirednya, Pak. Ada masa. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, dia meninggalkan kita gitu. Kalau kita yang meninggalkannya, ya akan jadi rebutan. Kalau dia yang meninggalkan kita, itu menjadi penyakit. Kalau salah kita dalam memahami kehadiran itu, kehadirannya. Stres, Pak. Ya. Jadi kemarin subuh, Pak, ada kajian, ngisi kajian di Amirul Mukminin, ya temanya tentang dampak ilmiah dari penyakit-penyakit hati. Rupanya semua, Pak, mengarah ke stres, ya, mempengaruhi jantung semua gitu. Dari hasil-hasil penelitian. Jadi kalau dia mendahului kita, kalau salah kita dalam mensikapi kehadiran kesenangan-kesenangan tadi ini, ya kalau tidak mati di tempat, ya akan berdampak pada kesehatannya itu. Nauzubillah min dzalik. Jamaah subhanallahi. Oleh karena itu, kenapa kita hadir di dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan kalian wahai jin dan manusia. Aku tidak menghadirkan kalian semua di dunia melainkan liya'budun, menyembah aku, kata Allah Subhanahu. Beribadah dalam pengertian yang luas. Ya. Tetapi peran kita di sini, Pak, semata-mata hanya beribadah dalam makna yang sempit, ritual, sholat, puasa, dan seterusnya. Itu belum kita dianggap aman oleh agama kita. Karena masih ada amanah lain. Amanah lain itu adalah lil khilafah, memakmurkan bumi. Maka peran-peran sosial itu harus ditunjukkan sebagai potret output dari hasil pengabdiannya kepada Allah.
Jadi sholat itu seharusnya menghasilkan efek sosial. Jadi kalau dia rajin sholat tapi tidak merawat lingkungan, bahkan merusak lingkungan, itu kan bertolak belakang dengan makna pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar itu menunjukkan sebagai simbol, lambang kedekatan kita kepada Allah. Assalamualaikum itu menunjukkan bahwa kita punya kewajiban sosial. Ada amanah sosial. Dan satu-satu dua-duanya harus terlaksana dengan baik dalam kehidupan setiap seorang muslim. Jadi memaknai sholat kita dalam makna assalamualaikum itu bahwa setelah assalamualaikum ya jangan suka marah-marah gitu. Jangan buang sampah sembarangan. Kan gitu Pak. Memakmurkan. Kenapa ada banjir di mana-mana Pak? Boleh jadi ada orang yang tidak bertanggung jawab buang botol air sembarangan tempat, sangkut di situ. Pada saat hujan, macet air. Iya Pak RW setengah mati kasihan mengumumkan lagi. Yuk kerja bakti gitu. Lihat sampah rupanya menumpuk, geleng-geleng kepala semua. Jadi memakmurkan bumi. Termasuk alam semesta ini Pak. Jadi silah itu. As-shalah, salat itu kan terambil dari kata silah. Ketersambungan, keterhubungan antara hamba dan Tuhannya melalui mekanisme salat. Silah menghubungkan, salat yang menghubungkan kita dengan Allah. Salat juga menghubungkan kita dengan sesama manusia. Namanya silaturahim. Silaturahim itu tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada sesama manusia, termasuk silaturahim kepada lingkungan. Rahim itu apa? Mencintai, menyayangi. Kalau kita tidak mencintai lingkungan, menyayangi lingkungan sekitar kita, nah pasti berdampak. Jadi wa ma umiru illa liya'budullah. Aku tidak perintahkan kalian ada di dunia inti melainkan untuk lil ibadah, beribadah kepadanya dan hadir sebagai pemakmur. Jadi peran kita ada peran langit, ada peran sosial kita. Justru Pak, dalam banyak sinyalir hadis itu, peran-peran sosial ini lebih banyak terpotret sikap pengabdian kita kepada Allah sebagai satu tanda keberimanan seseorang kepada Allah. Contoh kata Nabi SAW, la ya'manu man bata, tidaklah dianggap beriman atau aman untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seseorang yang tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu jau'an wa huwa ya'lamu bi janbihi, sementara dia tahu tetangganya lapar karena meninggal atau lapar. Nauzubillah min dzalik. Itu kata Nabi belum dianggap sempurna imannya, belum aman untuk bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu. Begitu pentingnya aspek ya, medan takwa sosial. Takwa itu Pak, salah satu maknanya adalah sensitivitas jiwa, hassasiyatun fid dhamir. Dan salah satu makna dari sensitivitas jiwa itulah memahami lingkungan, memahami perasaan orang lain. Gitu. Dalam perkara ibadah umpamanya, ya, takwa itu dalam semua bidang. Dalam hal ibadah umpamanya, kalau kita sholat sendiri, kan kita dianjurkan Pak melafazkan ini. Sekalipun mungkin desisan-desisan suara itu keluar. Kalau kita sholat sendiri ya. Tapi kalau kita sholat berjamaah, jangan keluarkan desisan itu karena bisa mengganggu tetangga yang sholat
di kanan tak dan kiri tak. Termasuk kita sujud. Pada saat sujud, kalau kita sendiri kan dianjurkan, disunahkan melebarkan ini Pak. Tapi kalau kita berjamaah, karena kita dianjurkan rapat saf, jadi melenturkan kedua tangan ini, itu tidak mengapa. Nah, apa dasarnya Pak? Kata ulama kita, anna tarkas sunnati, meninggalkan perkara sunnah. Artinya sesuatu yang dianjurkan. Lidaf'il adza, karena dikhawatirkan mengganggu orang lain. Aula, lebih baik. Min fi'li sunnati ma'al adza. Lebih baik daripada melakukan sesuatu yang dianjurkan tetapi pada saat yang bersamaan mengganggu orang lain. Itu kaidah agama. Toleransi dalam hal perkara-perkara sunnah. Tidak mengapa itu kita mengalah karena menjaga kebersamaan. Ini kan lingkungan sekitar kita. Itu bagian dari takwa. Namanya hassasiyatul fit dhamir. Apalagi kalau hak orang lain diambil dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu peran kita di dunia ini. Oleh karena itu, ayat setelahnya Allah mengatakan, fiha tahyaun. Disinilah kita hidup, beranak pinak dan seterusnya, beranak cucu. Tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, wa fiha tamutun, di sini pula lah kalian akan mati. Berarti kan tidak ada hidup selama-lamanya. Wa minha tukhrajun, dan di sini pula lah kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah alam semesta ini hancur gitu. Jadi kalau manusia tidak ada, alam semesta ini semua hancur, terus apa setelah itu? Al-Quran mengatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Kalau semua ini sudah hancur dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang disebut dengan kiamat, maka Allah menggantikan bumi dan langit dalam bentuk yang lain. Yauma tubaddalul ard, bumi ini akan digantikan dengan bumi yang lain. Was samawat, langit yang ada sekarang digantikan dengan langit yang lain. Bagaimana bentuknya kita tahu, perkara gaib. Allah yang Maha tahu. Tapi begitulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Pak sekalian, ayat ini menegaskan bahwa manusia dengan kehadirannya di dunia hanyalah sementara. Karena itu kata Allah, karena kalian pasti akan meninggalkan dunia ini dan pindah ke alam yang lain. Dalam konteks ayat tadi itu, berarti kan kata Allah harus bawa bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekal itu adalah satu, kata Imam Al-Maqdisi, ahkimis safinah. Perbaiki kapalmu memang, sebelum kita pergi meninggalkan dunia ini, perbaiki ini kapalmu. Apa itu kapal? Ini kiasan. Adalah jadidu imanaku. Perbaharui imanmu, tingkatkan memang imanmu. Ya, karena kita tidak tahu agenda kematian kapan, kiamat kapan gitu. Maka itu tadi. Ahkim, persiapkan memang itu. Ya. Tingkatkan iman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana seharusnya kami meningkatkan iman kami? Kata Nabi, jaddidu imanakum walau biqauli la ilaha illallah. Tingkatkan imanmu sekalipun engkau hanya mengatakan la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang pertama kali kita bawa di dunia sejak dalam kandungan. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Setelah kita lahir disampaikan lagi, diingatkan lagi, ya kan? Melalui iqamat dan azan.
Setelah itu kemudian diperintahkan lagi, jangan mati melainkan kalian membawa kalimat la ilaha illallah. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan orang yang istiqomah kata Allah menjaga ketauhidannya ini, keimanannya ini, kalimat la ilaha illallah ini menjelang kematiannya tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun datang kepadanya dan berkata, "Hai fulan, alla takhafu wa la tahzanu." Jangan takut dan jangan khawatir. Ayat ini Pak juga menunjukkan bahwa kalau orang mau meninggal menjelang kematiannya itu, ini dua hal ini akan datang kepada rasa kekhawatiran dan rasa takut. Ya. Boleh jadi takut meninggalkan hartanya, meninggalkan ini dan seterusnya. Atau sedih dan seterusnya macam-macam. Wa basyiru bil jannah, karena dia istiqomah, beritahu dia hambaku si fulan, beri berita gembira bahwa setelah kematiannya ada surga yang menunggu. Jadi itu yang pertama Pak. Karena kita sadar bahwa kehadiran kita di dunia ini sementara, maka bekal terbaik untuk kita bawa adalah iman tadi. Yang kedua adalah wa aktsiriz zat, perbanyak bekal. Dan sebaik-baik bekal kata Allah adalah at-taqwa. Apa itu takwa? Syafafiyatun fid dhamir, kepekaan hati berani, peka terhadap kebaikan. Yang kedua adalah hassasiyatun fid dhamir tadi, sensitivitas jiwa. Yang ketiga hadrun daimun, kehati-hatian yang terus-menerus dari duri-duri dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa ini. Ini bekal terbaik yang diperintahkan Allah untuk kita membawanya sebagai bekal kita. Kemudian yang keempat tadi wa akhlisil amal. Yang ketiga, ikhlaskan diri dalam setiap amal-amal. Setiap kalian beramal, ikhlaskan diri. Kenapa Pak? Fa innan naqida basir. Karena sesungguhnya Allah Maha teliti dari setiap amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Amal yang mana yang dilakukan dan seseorang itu paling ikhlas atau ikhlas dalam melaksanakannya. Menanam padi, tumbuh dan berbuah. Tidak semua di dalamnya beras isinya. Ada yang kosong itu. Maka Al-Quran mengatakan, wa qul i'malu, jangan pernah berhenti beramal. Terus. Fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu. Karena ada yang menilai dari setiap amal itu. Siapa? Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Yang terakhir, wa khaffifil athqal. Ringankan beban. Yang dimaksud kata ulama, beban itu adalah dosa tadi. Maka cara kita meringankan beban itu, karena dosa itu adalah beban, Nabi sudah memberikan petunjuk. Inni la astaghfirullah fil yaumi aktsara min 70 marrah. Saya itu dalam sehari semalam, aku itu tidak pernah luput mohon ampun kepada Allah 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Padahal Nabi sudah dijamin masuk surga, diampuni dosanya. Jadi cara kita meringankan beban dari dosa. Ya. Banyak bertobat, jangan pernah berhenti bertobat. Siapapun di antara kita tidak pernah ada luput dosa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk beban itu kata ulama kita itu adalah aset kita, diri kita itu bisa jadi. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak benar itu bisa jadi beban. Cara kita membelanjakannya dengan cara yang tidak benar menurut mekanisme syariat itu juga bisa menjadi beban. Maka tidak ada cara lain kecuali jika kita mau meringankan diri kita dari beban itu, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian sekalian. Semoga saya dan kita semua bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada hal yang mau ditambahkan silakan. Syuruk yang berapa? Gimana? Oh, belum ya? Mau ditambah, Prof? Kalau tidak ada kita tutup tadi. Subhanallah. Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Sebagaimana kita tahu Pak Ustaz, di akhirat nanti semua dosa-dosa kita, amal kita akan dihisap oleh Allah. Dan tidak ada yang tertutupi. Katakanlah kalau di dunia ada CCTV yang bisa merekam apa, di akhirat lebih canggih lagi, lebih adil. Iya. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, apakah kalau kita berdoa, ya Allah, tutupilah, ampunilah dosa-dosa kami. Apakah di hari kemudian Allah tetap akan memunculkan semua dosa-dosa saya, padahal saya setelah meminta tutupilah aib saya. Ya, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Iya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ada beberapa pendapat Pak kaitannya dengan dosa seorang manusia nanti di akhirat. Ada yang mengatakan tetap dinampakkan, tetapi tidak dihisap dengan dosa. Ada juga yang berpendapat bahwa itu ditutupi semua. Kalau kita merujuk ke hadis ke doa-doa yang dipanjatkan Nabi, Allahumma astur auratana. Ya Allah, tutupilah aurat-aurat kami, artinya dosa-dosa, kekurangan-kekurangan kami. Itu artinya bahwa ada kemungkinan dua hal itu akan terjadi, Pak. Tetap ditampakkan, tetapi diampuni. Tidak dihisap atas dosa itu. Yang kedua adalah tidak ditampakkan, ya, sebagaimana kita di dunia, Pak. Saya dan Bapak-Bapak sekalian, siapa yang tahu kelakuan kita setiap hari secara pribadi, Pak, ya? Kan hanya Allah yang Maha tahu. Boleh jadi ada orang, dia berusaha menutupi dosa-dosanya yang dilakukan supaya orang lain tidak tahu. Kenapa orang lain tidak tahu, Pak? Padahal banyak sekali dosa dia lakukan. Karena Allah menutupi perilaku-perilakunya. Allah masih menyayangi sebenarnya dia. Bentuk kasih sayangnya itu Allah masih memberi kesempatan. Jangan terus kau lakukan itu, karena ada satu saat di mana akan tersingkap itu semua di dunia. Jadi ketika orang itu melakukan penyimpangan di dunia, mungkin awal 2-3 kali belum diketahui oleh orang banyak, Pak, publik. Tapi karena dia merasa enjoy dengan perilaku itu, sekali Allah munculkan itu, tersebarlah di publik, menjadi konsumsi publik. Karena itu Allah mengatakan, Nabi mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sebaliknya juga begitu. Jangan remehkan dosa sekecil apapun itu. Karena jika dosa kecil itu bekerja terus-menerus seperti air yang menetes menimpah batu, kata Imam Al-Ghazali, lama-kelamaan batu itu akan berbentuk berlubang. Begitu juga nanti pada saat di mana orang itu tidak berhenti melakukan dosa-dosa kecil, nanti satu saat akan ada ledakannya. Jadi selama ini Allah menutupi kekurangan-kekurangan kita, karena Allah masih mencintai kita, dan bentuk kecintaan itu memberi kesempatan. Jangan terus melakukan itu, kembalilah ke jalan yang benar. Tapi karena dia tidak mau kembali, terus saja melaju tanpa rem, sekali dipalapok. Muncul namanya di media. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Kasih. Kalau lagi, Pak. Ya. Kita tutup, Pak, ya. Cukup. Subhanallah. La ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.